Setiap akhir pekan, toko Indonesian and Asian Market di Redland, negara bagian Maryland, selalu ramai didatangi pembeli yang mencari makanan dan camilan khas Indonesia. Mariana Syarif atau Nana Tegal adalah salah satu diaspora Indonesia yang menitipkan makanan buatannya untuk dijual di sini. Kalau saya jualan sendiri, saya membutuhkan delivery dan akan membuang waktu gitu. Sejak pandemi dan diberlakukan aturan tinggal di rumah, semakin banyak diaspora Indonesia menjual makanan yang diantar langsung ke pembeli atau dititipkan di toko seperti milik Linda Campbell ini. Walau masih di tahap industri rumahan, para penjual makanan harus memasak sesuai aturan dan standar kesehatan, serta memiliki sertifikat. Itu penting loh, karena mereka tahu ya higienisnya itu gimana, cara memasak itu gimana yang benar gitu. Itu penting bagi saya. Makanya saya sendiri juga harus punya gitu. Untuk mendukung warga yang ingin terjun ke bisnis kuliner, Indonesian American Association atau IAA, organisasi komunitas diaspora Indonesia di Washington DC, mengadakan Lokakarya sertifikasi Food Manager, seperti dijelaskan Haris Kuncoro dan Rahmat Putranto. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, terutama di Amerika ini, hal-hal yang bagaimana men-serve food secara safe. Dia bisa menjual sesuai dengan dan comply dengan peraturan yang dikeluarkan oleh USDA maupun FDA. Karena di sana itu ada aturan yang sangat sangat ketat supaya makanan yang dijual itu makanan itu safe dimakan oleh pelanggannya. Khususnya selama pandemi, pembeli semakin berhati-hati sehingga pengetahuan bagaimana menangani makanan hingga siap disajikan menjadi penting dipelajari oleh mereka yang ingin menjalani bisnis ini. Riko Arsiananta adalah salah satu peserta Lokakarya. Misalnya wastafel itu harus terpisah untuk nyuci piring, nyuci makanan, sama nyuci tangan. Intinya adalah pemisahan bahan makanan yang punya kemungkinan terkontaminasi lebih tinggi dibandingin yang lain. Bisa diadaptasi ke dapur rumah. Misalnya, kayak kebanyakan rumah di sini kan punya wastafel atau powder room sebelum masuk rumah. Bisa aja cuci tangan di situ, tapi cuci makanan di dapur. Dengan menjual makanan sesuai standar kebersihan dan kesehatan, tak hanya mencegah pembeli dari kemungkinan terkontaminasi penyakit, juga melindungi penjual dari tanggung jawab. So Yung Yang, instruktur Lokakarya, menjelaskan. So how it is important while you prepping food at home and how you can maintain when you even when you go to grocery market and how you can choose like right items and then how you can determine like this is a good product or not. How long you can keep your food for your family, how long you can keep in the safe way. Satu hal yang juga ingin diwujudkan oleh IAA dan Linda Campbell adalah memiliki dapur komersial di mana para penjual makanan dapat memasak di dapur yang sesuai standar agar dapat menjangkau kelompok pembeli lebih luas. Dari Gaithersburg, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.